Puji Tuhan, selamat malam saudara-saudara sekalian, jemaat Tuhan yang kekasih. Kembali kita ada dalam renungan malam. Karena itu, sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Paskah. Karena kita ada di hari-hari memperingati tentang kebangkitan Tuhan. Mari, sebelum kita masuk dalam renungan kita mau berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus, kemenangan kami. Bersyukur kalau sama-sama kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat renungan malam yang tersedia pada hari ini. Biarlah kami mempunyai hati yang mau mendengar, telinga yang mau mendengar, dan hati yang siap menerima berkat yang Tuhan mau sampaikan pada kami. Gitu urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami mau terima berkat renungan ini. Haleluya, amin. Ya, sesuatu yang indah di dalam kita memperingati Paskah adalah kita mempunyai berkat. Saudara dan saya dikatakan mempunyai berkat atau disediakan berkat, yaitu berkat kebangkitan yang menjadi satu keindahan bagi kita. Apakah berkat kebangkitan itu? Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari-hari ini adalah satu hal yang membawa kita mempunyai satu pengharapan. Apakah itu pengharapan? Pengharapan itu adalah kita akan mendapat bagian yang tidak binasa. Haleluya. Dan Petrus juga menuliskan hal ini. Dikatakan dalam ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Apakah itu? Ayat yang kelima jelaskan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Jadi disinilah kita mensyukuri bahwa kebangkitan Tuhan membawa kita kepada satu pengharapan, menerima satu bagian yang dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Nah, tentu kita tanya, apa itu? Dan ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu. Ternyata kita ini adalah satu berkat yang disiapkan, yaitu kehidupan yang kekal itu. Nah, di sini perlunya peranan iman kita, karena dikatakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi iman kita sangat berperan dalam perjalanan kehidupan kita ini. Seperti Yakobus katakan, Yakobus 1 katakan dalam ayat yang kedua, mulai saya bacakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Jadi di sini iman kita harus ada dalam ketekunan.
artinya tidak boleh sewaktu-waktu iman itu ada. Tapi iman itu harus selalu ada dan selalu ada. Ya, karena itu Yakobus katakan, ketekunan iman kita itu teruji lewat cobaan. Dikatakan dalam ayat yang kedua tadi, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi pencobaan adalah satu ujian iman kita yang harus kita hadapi dengan tekun, artinya senantiasa. Karena ujian iman itulah yang membuat kita mengerti makin lama makin dalam bagaimana rencana Allah yang indah itu tersedia bagi kita. Untuk apa? Mempersiapkan kita menjadi upah bagi diri kita juga, yaitu tersimpan di surga. Satu tempat yang dikatakan tidak dapat binasa, tidak dapat layu. Jadi inilah kehendak kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan Yesus mau kita bisa menerima berkat yang besar itu, yaitu kita menjadi bagian yang tidak dapat binasa. Karena iman, sekali lagi saya katakan karena iman. Yaitu biarlah hari-hari ini iman kita terus bekerja dengan baik. Jangan sampai iman kita tergoyahkan, atau iman kita menjadi luruh karena begitu banyak pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Karena itu Yakobus jelaskan, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi pencobaan itu jangan membuat kita jadi marah atau jadi kesal. Tapi justru disitulah kita harus hadapi dengan tekun. Karena kita tahu, Dia yang memberi pencobaan itu dikatakan tidak melebihi kekuatan kita. Haleluya. Artinya pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Inilah indahnya Tuhan kita. Dia tahu kemampuan kita, kemampuan saudara. Itu biar iman kita tetap di dalam Yesus saja. Supaya saat kita ada dalam berbagai-bagai pencobaan, maka ketahuilah ada Tuhan yang mendampingi kita, yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati semuanya. Karena itu bersyukurlah. Di sini dikatakan perlunya ketekunan. Setelah kita melakukan dengan tekun, maka kita akan memperoleh hasilnya. Sebab itu Tuhan tolong, saya katakan Tuhan tolong, supaya kita menikmati berkat kebangkitan ini menjadi satu milik kita yang pasti, yang Tuhan sudah sediakan. Sebab itu biarlah di hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, dikatakan di sini, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi dikatakan harus tetap bergembira. Memang tidak mudah, tidak gampang. Tapi disinilah kemampuan kita bertahan atau dapat bergembira karena Tuhan. Ya. Jadi sukacita Tuhan yang akan menolong kita semua untuk kita tetap dapat menikmati berbagai-bagai pencobaan itu, untuk kita dapat bertahan dan melewati semua itu dengan pertolongan Tuhan. Ingat, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi Allah, Tuhan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya akan mendampingi kita, akan menyertai kita, sehingga kita bisa melewati berbagai-bagai pencobaan itu dan tetap bertahan, bertekun, bertahan dalam iman kita, dan kita akan menerima upahnya, yaitu pada waktunya kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita tersimpan di surga. Kita menjadi bagian yang tidak dapat dicemarkan lagi, tidak dapat layu, dan tidak dapat binasa. Sebab itu hari-hari dikuatkanlah hati kita, teguhkan hati kita untuk tetap bergembira karena Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mensyukuri berkat kebangkitan-Mu bukanlah satu hal yang sia-sia,
tapi justru berkat kebangkitan-Mu membawa kami mengerti bahwa kami tersimpan di surga, menjadi bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu. Sebab itu tolong kami, di saat-saat kami menghadapi berbagai-bagai pencobaan, kami tetap bertekun dan bertahan di dalamnya, supaya kami tahu bahwa ujian iman kami menghasilkan hal-hal yang indah, yaitu diri kami sendiri menjadi bagian yang indah yang tersimpan di surga untuk selama-lamanya. Terpuji nama-Mu ya Bapa, berkat-Mu atas kami semua, berkat-Mu atas umat-Mu, berkat-Mu atas orang-orang percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Glory bagi Yesus. Gerejaku adalah rumahku.